Halo guys, selamat datang di channel kami. Channel kami ini namanya Draft Production. Buat kalian yang baru datang di channel ini, karena ini adalah video pertama dari channel kami. Video pertama di channel kami akan diisi oleh acara yang bernama Petir, podcast eksklusif with Fatir. Jadi sesuai namanya, channelnya akan ditemani oleh aku sendiri yang namanya Fatir. Perkenalan dulu deh, karena tak kenal maka tak sayang. Namaku Fatir, aku sekolah di SMA Negeri 3 Pangkalan Bun. Jadi kita lagi berlokasi di Pangkalan Bun. Dan aku lagi duduk di bangku kelas 11 SMA. Jadi untuk topiknya kali ini kita akan mengangkat tentang konflik sosial. Nah, kalau misalnya kayak gini kan nggak afdol kalau kita nggak ada temennya. Jadi di sini kita udah kedatangan tamu yang nggak spesial-spesial banget juga sih. Ini tamunya teman sekolah aku. Untuk Radil boleh perkenalkan diri mungkin? Jadi di sini perkenalkan, nama saya Ardul Ramadan, sekolah di SMA Negeri 3 Pangkalan Bun, duduk di kelas 11H. Nah, jadi aku sama Radil sama-sama kelas 11A. Jadi kami ini sekelas. Dan podcast ini sebenarnya sebagai tugas, cuma aku nggak mau lah yang kayak terlalu formal-formal banget. Jadi yang nyantai aja. Buat Radil sendiri kan ada di kelas 11 nih. Ya, kelas 11. Mungkin bisa diceritain dulu gimana suasananya di kelas atau di sekolah, rasanya sekolah di SMA Negeri 3 tuh kayak gimana? Kalau menurut saya sendiri, sekolah di SMA Negeri 3 Pangkalan Bun Santai aja. itu seru. Seru. Namanya Asik ya. rame, olahraganya juga banyak. Oh, buat kalian yang pengen tahu, di SMA 3 itu muridnya banyak banget guys. Jadi satu sekolah itu ada sekitar 1000 siswa lah. Dan kayak yang kita lihat sekarang, Radil ini jaketnya pakai track top nih, kayak anak olahraga banget. Kira-kira Radil ada ikut ekskul olahraga nggak di sekolah? Ada sih, ekskul bola voli. Bola voli aja tuh. Ya, satu itu aja. Di ekskulnya sendiri itu cuma ikut-ikut aja tuh sebagai pemain inti? Enggak sih, itu sebagai pemain inti. Sebagai pemain inti ya? Sebagai pemain inti. Jadi passionnya di volley nih? Jelas ya. Oke. Kayak yang kita tahu, kalau di volley itu kan berkelompok. Satu tim ada 5 atau 6 mas? 6 orang satu tim. 6 orang yang pemain intinya, yang bermain di lapangan. Cadangannya biasanya juga ada 6. Cadangnya juga ada 6. Jadi totalnya ada 12 lah kurang lebih. Nah, yang namanya kelompok itu kan pasti adalah perselisihan. Untuk Radil sendiri ada nggak nih kayak pernah berkonflik sama teman-teman sekelompoknya, teman satu tim, atau teman timnya ada konflik sama yang lain gitu? Pernah? Sering banget. Apalagi Sering banget. di setiap lomba itu biasanya dari kesalahan satu orang itu jadi panas, jadi menyalahkan teman-teman yang lain. Oh, jadi kalau misalnya ada satu orang yang ngelakuin kesalahan, yang lain jadi marah gitu ya? Ya, bisa menyalah-nyalahkan lah. Jadi permainan tuh bisa kurang baik. Jadi berantakan lah emosi. Emosian ya. Sebenarnya kayak gitu tuh udah pasti ada, cuma lebih bagus dihindarin ya. Ya, lebih bagusnya supaya main itu lebih tenang, Benar. lebih kompak. Lebih kompak ya, betul. Kalau misalnya saling kebawa emosi kan nanti sama-sama ngerasa nggak enak tuh di Ya. hatinya. Sama-sama gak enak. Jadi mau ngasih ini gak enak, mau nganu yang lain juga gak enak. Betul. Kalau dari pengalaman aku sendiri, kalau yang kayak gitu sebenarnya baiknya kita saling introspeksi diri, terus minta saran ke teman yang lain. Kalau misalnya ada ngelakuin kesalahan, sadar diri juga kayak kenapa bisa ngelakuin kesalahan itu tuh. Kayak Benar, soalnya harus kita minta nih saran. kan juga manusia. Betul. Jadi pasti nggak mungkin hilap dari kesalahan. Wajar lah, boy, manusia bukan nabi. Itu kan. Nah, kalau
Kalau untuk di ekskul mungkin pasti banyak lah. Ya banyak. Banyak karena kan itu jelas berkelompok dan kelompoknya pun kecil karena kan buat lomba. Nah, kalau misalnya kita ngomongin skala yang lebih besar nih, kayak di lingkungan sekolah atau di kelas itu, Radil sendiri pernah ngalamin konflik-konflik juga nggak? Atau ngelihat orang lain berkonflik? Pernah sih, saya sendiri. Dulu kan saya nggak sekolah di SMA Negeri 3 Manglambun. Ya. Awalnya saya sekolah di SMA. Nah di situ saya sering dibully, sering dicaci maki, Oh, jadi karena kan itu bikin ngedown juga ya? bikin ngedon. Jadi saya berpikir apakah saya ini harus pindah sekolah atau gimana gitu. Karena kalau misalnya ngedown kan juga nggak nyaman gitu ngejalaninnya ya Mas ya? Juga gak nyaman. Sekolah juga nggak tenang. Kalau aku dulu juga pernah ngalamin hal yang mirip-mirip sih sama Radil. Tapi itu waktu SD. Jadi waktu SD tuh saya ini termasuk yang netral-netral aja lah. Jadi teman-teman saya itu adalah beberapa orang yang dibully. Kita nggak usah sebut namanya, mungkin kita sebut inisialnya aja. Inisialnya Hafid. Dia dari SD saya, dia pindah ke SD yang dekat sama rumahnya. Itu sebenarnya alasannya nggak cuma karena dibully, cuma alasan utamanya karena dibully. Lebih ke bulian, dia kena bully tiap hari. Iya benar. Dan itu bulinya parah loh, lumayan. Kayak dia yang dipukul, terus dia kalau dulu itu ada mungkin sebutannya kayak apa ya? Partai. Jadi kalau dulu itu partai itu, kalau buat kalian yang nggak tahu, partai itu misalnya ada beberapa orang dikumpulin, itu nanti dipilih berat badannya, tinggi badannya, terus nanti diaduin, diduelin. Jadi kayak tinju ya? Tinju. Cuma kelahinya bebas, dan itu masih SD. Kayak anak-anak SD, kalau kena pukul kan pasti ngerasain sakit kan ya. Nah, mungkin dia nggak tahan sama itu, jadi dia akhirnya pindah sekolah. Karena seringan diajak duel, Iya. dikelahikan, Dia bukan diajak duel sih sebenarnya, lebih ke diadu. Jadi dianya kalau misalnya diajak duel itu kan konteksnya kayak sama-sama mau. Karena mungkin ada bermasalah segala macam. Itu anggapnya kan nggak mau, cuman Iya, cuma tiba-tiba dipaksa. diajak, Dipaksa. Dia sebenarnya dia tuh nggak mau, cuma kalau misalnya dia dia misalnya dia nolak ajakan itu tuh, nanti dia malah dipukulin segala macam. Jadi mau nggak mau. Tapi kalau aku enggak sih, aku cuman kena biasanya paling bulian, kolok-kolokan. Kolok-kolokan gitu ya. Kalau kolok-kolokan sama orang tua itu masih sering nggak sih, Radil? Kadang-kadang aja sih. Soalnya Saya kalau kolok-kolokan nih biasanya langsung fisik. langsung fisik. Yang paling sering diolokin gimana tuh? Ya kayak fisik, kayak orangnya kayak enggak kayak gitu lah. Kayak dibilang kurus Ya, segala macam gitu ya. sering. Kalau aku sih dulu yang sempat kena itu, padahal aku nih posisinya kan netral kan, tapi yang aku sempat kena dulu itu sering dipalakin sih. Kalau Radil sendiri pernah nggak dipalakin gitu sama teman? Untungnya enggak sih kalau di Palembang. Untungnya enggak ya? Masih aman lah. Karena Itu kan masih lingkungan sekolah. ya, karena masih SMA, karena udah SMA juga ya. Jadi mungkin kalau SD dulu sangunya kan masih kecil-kecil, jadi kebanyakan tuh banyak yang anak-anak yang ngerasa nggak cukup akhirnya minta duit temennya. Tapi kalau SMA kan orang yang malakin juga pasti pikir. Iya. Soalnya uang udah ada. Uang udah banyak. Ya, udah lumayan lah buat belanja. Dan itu pun masih sekolah, bukan di luar sekolah. Iya. Nah, oh iya, ngomong-ngomong tentang bully fisik, aku tuh ada satu temen nih, temen kelas. Dia ini mungkin kalau dibandingin sama yang lain dia kulitnya agak lebih gelap lah. Nah, dia tuh ngalamin bullying fisik itu. Dia Jadi kena olokan kulitnya agak gelap. iya dibilangin hitam gitu. Kita nggak usah sebut namanya. Kita samarin aja lah namanya karena kayaknya kurang gitu kalau kita nggak sebut namanya. Tapi kita samarin aja. Namanya Fahri. Namanya Fahri. Jadi dia itu diolokin hitam sampai dijulukin black loh. Lucu ya. Sebenarnya kalau misalnya dipikir lagi lucu, tapi kalau misalnya kita pikir lebih dalam, Kasihan. Agak kasihan, ya. agak kasihan. Soalnya nggak seharusnya juga kita ngolong orang. ya walaupun mungkin dianya juga udah terbiasa, tapi orang yang terbiasa itu kan itu gara-gara keseringan. Pasti dia awalnya juga ngerasa sakit hati. Iya, tapi kalau namanya ada biasa tiap hari di itu, cuman Iya. dianya pasti ngerasa ada ngerasa. Iya, sesekali dia pasti ada ngerasa lah. Cuma
sometimes kadang dia juga ngerasa kalau itu tuh kayak ya udah itu panggilan Iya, dia. kayak tandaan aja gitu. Ya kayak dia dipanggil, "Oi Black, Black." Kadang kalau dipanggil Fahri malah nggak noleh dia. Ini nama samaran ya. Ini nama samaran ya, Fahri ya. Ini nggak ada aslinya. Selain itu juga ada yang temen aku nih, salah satunya dia anaknya anak olahraga banget juga. Cuma dia bukan yang kompetitif, tapi lebih ke lari dia. Dia ngincer lari itu. Jadi karena alasan dia ngincer lari itu karena dia mau tes akpol. Ya kita doain sama-sama lah. Ya, ada suatu tujuan lah. Ada satu tujuan, kita doain sama-sama lah. Tapi kata orang-orang, dia kalau lari itu dia nggak diimbangin kayak makannya, nggak diimbangin olahraga lain. Jadi dia benar-benar fokus lari terus. Lari. Iya, jadi yang namanya lari itu kan kardio kan. Jadi menguras energi, menguras keringat, lemak. Jadi dia lari terus itu sampai kurus. Yang dia bisa dibilang lumayan kurus lah. Mungkin Radil juga tahu orangnya di SMA 3. Nggak tahu sih. Nggak tahu ya? Ya, kan baru-baru di situ. Oh, baru-baru ya. Tapi kalau orangnya asik-asik semua sih. Orangnya asik-asik. Iya, Ya? asik. Nah, jadi Ngajak berteman cepat. iya. Nah, kalau yang si pelari ini sebenarnya ini masuknya ke candaan juga, cuma kalau menurutku harusnya dikurangin lah. Mungkin kalau misalnya nggak bisa berhenti, bisa dikurangin kayak bercandaan. Kayak dia sering diolokin kurus-kurus segala macam gitu. Kalau yang berarti selama di SMA udah nggak pernah ngalamin lagi ya? Udah nggak pernah. Malah asik banget. Asik banget Ya, ya? semenjak pindah asik. Saya juga ngerasain itu karena saya kan di SMA 3 dari aku kan di SMA 3 dari kelas 10. Jadi pas kami itu naik ke kelas 11, jadi kami itu rolling, posisinya rolling. Dan pas naik kelas 11 itu, aku tuh dapat kelas yang aku tuh milih kelasnya salah. Aku dapat kelas yang nggak aku mau. Jadi akhirnya aku ngajuin lah buat pindah kelas. Dan akhirnya berakhir di kelas 11 ini. Kan sekelas sama Mas Raji sekarang. Nah, posisinya aku pindah itu kira-kira ada seminggu atau 2 mingguan setelah awal-awal masuk, awal-awal naik kelas. Nah, kan mungkin mereka udah saling kenal lah. 2 minggu itu jaraknya lumayan bentar ya buat orang-orang kenal. Lumayan. Tapi kalau soal kenal-kenalan pasti sudah kenal. Nah, jadi nggak semua tuh pasti udah salah satu lah ada yang kenal. Iya benar. Kayak mungkin di bangku sebelahnya udah saling kenal segala macam. Kayak cewek cowok udah pasti kenal juga. Nah, aku nih pindah ke situ dengan posisi yang mereka udah kenal. Jadi awalnya ini mungkin masuknya ke konflik juga, tapi lebih ke di hati saya aja sih. Awalnya pas saya baru pindah itu, kalau murid-murid lain pindah itu kan dianterin sama guru BK nih. Tapi nggak tahu kenapa, aku waktu itu pindahnya nggak diantarin. Berarti dari kelas yang sebelumnya langsung jalan sendiri. Langsung jalan sendiri, mandiri, jalan sendiri. Bagus sih. Nah, posisinya aku masuk itu nggak lepas sepatu. Jadi peraturan di kelas yang itu kan harus lepas sepatu, nggak kayak kelasku yang sebelumnya. Karena kelasku yang sebelumnya bebas gitu kalau mau masuk pakai sepatu. Posisinya aku masuk nggak pakai sepatu, dan di situ ada cewek-cewek lagi ngumpul, lagi rame. Terus mungkin adalah salah satu dari mereka yang piket pada hari itu. Aku masuk, itu aku diliatin sama mereka. Itu aku ngiranya ini ada yang punya masalah atau gimana ya, atau ini lagi diomongin apa gimana gara-gara baru pindah. Jadi kayak saya tuh merasa gimana gitu di hati saya, kayak saya tuh awalnya merasa ini kelas bakal nerima aku apa enggak gitu. Tapi lama kelamaan setelah akrab sama yang lain, akrab sama cewek cowoknya juga, akhirnya saya berani diri nanya ke yang si cewek-cewek ini. By the way, orangnya lagi di sini ya, lagi makan mereka. Ini akhirnya saya beraniin diri. Dan ternyata mereka ngeliatin itu karena saya nggak lepas sepatu, bukan gara-gara diomongin atau segala macam. Jadi akhirnya lama kelamaan jadi tahu gitu alasannya. Jadi akhirnya saling mengenal dan rupanya kelasnya berjalan dengan baik juga. Jadi saling akrab lah semuanya. Solid lah bisa dibilang. Cuma minusnya mageran aja sih.
Berarti cewek, tapi benar sih, cewek di kelas Bener itu nggak teman-teman? lebih ke mageran. Apalagi Mageran? masalah piket. Itu dia. Iya. Kalau piket itu banyak yang kabur-kabur guys ya, wajar lah anak muda ya. Maunya bebas. Dia nggak mau terikat aturan. Datang pulang. Datang pulang. Sekolah belajar biasanya malas, maunya tidur. Apalagi kalau udah jam kos dapat tugas. Itu bangun-bangun pasti nyontek tuh. Seringan lebih, jadi tuh maunya yang simple. Dikasih tugas, tidur, bangun-bangun, udah dapat contekan. Iya betul. Bangun-bangun tinggal selesain aja, tinggal kumpul. Terus sebenarnya itu jangan ditiru ya guys. Ini kami juga lagi proses memperbaiki diri lah. Ini nggak boleh Kita sebenarnya. mau kelas 11 juga. Nggak mau kelas 11 juga. Jadi harus fokus sama tujuan. Sadar diri. Fokus sama tujuan kita. Mungkin Radil ada lagi konflik-konflik lain yang pernah dialamin? Gak ada sih. Nggak ada Itu ya? aja, cuman terakhir yang pindah sekolah. Karena dibully itu ya? Iya. Jadi reminder buat kalian semua di luar sana. Mungkin orang-orang lain nganggap bullying itu keren. Ada beberapa anak yang menganggap bullying itu keren karena mereka merasa mendominasi anak-anak lain. Minum dulu ya. Oh ya, by the way, ini kita lagi di Zelisius. Aduh, si tronton. By the way, ini lagi di Zelisius. Ini tempatnya ada di Jalan Kawitan 2. Kalau misalnya mau ambil gampangnya itu dari jalan di sebelah skip kuburan, buat anak-anak yang di Bangkalan pun pasti tahu. Ini ada tepatnya di sebelum Yesus ya. Sudah Yesus deh. Sesudah. Ya. Sudah Yesus sebelah kanan jalan. Sesudah Yesus sebelah kanan jalan. Ini oke, recommended. Tempatnya enak. Tempatnya enak. Untuk kopinya pas sih, nggak kemanisan, nggak terlalu strong juga. Pas aja. Jadi bisa sih ngulang sekali lagi. Bisa. Mungkin nanti next time kalau misalnya ada podcast lainnya, mungkin kalian bakal lihat tempat ini lagi, mungkin di tempat-tempat yang berbeda, di ruangan yang berbeda. Tapi tempatnya enak buat ngobrol-ngobrol, buat nyantai. Enak sih. Apalagi untuk anak-anak sekolahan, harganya juga lumayan affordable. Rame, nggak terlalu rame. Ramainya nggak terlalu ramai. Jadi buat kalian, mungkin kalau di Bangkalan itu ada yang namanya yang lumayan terkenal itu ada yang namanya Sabisam, Teras Kopi, Basah Kuyup. Itu tempatnya bagus, besar. Tapi karena dia mungkin banyak orang yang ngelihatnya itu tempatnya bagus gitu kan, jadi dia rame. Nah mungkin kalian bisa lah milih di sini buat kalian yang mau nyantai dan ngobrol-ngobrol sama teman kalian, karena nggak terlalu rame juga kan ya. Siapa tahu ada tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas yang lainnya. Ini yang tadi kami sebutin juga habis ngedit video, Ya, kami kesini ya gara-gara tugas. gara-gara tugas kami. Jadi cari tempat yang bagus lah Dan buat bikin podcast. akhirnya nemu di sini ya. Enak ya akhirnya tempatnya. Enak, sangat enak. Mungkin itu udah jadi akhir pembahasan kita, karena aku rasa udah cukup lah pembahasan konfliknya. Kalau mau lebih lanjutnya mungkin kalian bisa request di komentar mau dibahas apa lagi nih, biar lebih kompleks pembahasannya. Jadi makasih buat Radil karena udah bersedia jadi narasumber. Makasih juga buat Mas Fatir. Terus makasih juga karena udah mau berbagi pengalaman. Ya mungkin buat Mas Radil pengalaman itu tuh pengalaman yang lumayan pahit lah karena dibully. Tapi terima kasih karena udah bersedia untuk sharing-sharing di sini. Karena kita kan ngobrol nyantai aja. Siapa tahu ada podcast berikutnya, bisa lah cari-cari tempat ngopi Bisa lah. buat podcast bareng lagi. Mungkin next time Radil bisa jadi host bantuan kita nih. Amin. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa komen, kalian mau pembahasan apa lagi atau mau ngundang siapa lagi. Mungkin dari sebagian kalian ada yang kenal anak-anak Semantri. Buat bagi yang kalian mau untuk diundang, kalian bisa komen di bawah. Biar Mas Fatir bisa undang lah. Bisa, next time bisa kita undang. Kita bisa setting sebagus-bagus ya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Bye bye guys.